Seperti janji saya di video pertama, saya mau ceritain buku-bukunya Rupi Kaur. Yang 3 bukunya yang udah saya pegang sekarang. Jatuh. Buku pertama The Infamous Milk and Honey 2018. Yang kedua The Sun and Her Flower. Dan ini 2021. Rupi Kaur, pertama kali saya baca bukunya Milk and Honey, ini puisi gitu. Ada loh puisi model begini. Awalnya saya juga seperti banyak kontra di internet ya, banyak kontra dari orang-orang. It's not even a poem, karena dia kayak cuma kata-kata singkat. Tapi kemudian kok kena di hati saya begitu ya. Dan saya pernah baca sebuah definisi puisi. Saya lupa banget, tapi kalau nggak salah dari Ernest Hemingway. Dia bilang kalau puisi itu segala yang menggetarkan hati begitu. Saat saya baca buku ini, kata-katanya itu menggetarkan hati saya. Level saya mencintai buku ini adalah sebuah tradisi bagi saya. Setiap tahunnya membuka lagi buku ini, membaca lagi, dan perasaan yang saya dapatkan tetap sama seperti perasaan yang saya dapatkan pertama kali saya membaca buku ini. Buku ini saya bawa kemana-mana, travel with me a lot. Buku-buku Rupi Kaur itu buku-buku yang cocok kamu baca saat kamu pengen baca tapi nggak terlalu berat. Dunia dan segala permasalahannya udah berat, hidup juga udah berat. Punya buku-buku kecil puisi-puisi begini tuh it feels so nice kalau kita buka sekali-sekali gitu. Kita bawa kalau lagi mau nunggu flight, atau kita lagi ngafe atau apapun. Saya mau straight to the point. Dari buku ini, favorit saya adalah buku terakhirnya, Homebody. Ya, ini atau inilah ya. Dan my least favorite, The Sun and Her Flower. Nanti akan saya jelaskan bedanya 3 buku ini apa, kenapa kemudian ada yang paling saya suka dan ada yang bukan tidak suka tapi kurang daripada yang lainnya, dan apa yang saya pikirkan tentang puisi-puisinya Rupi Kaur gitu. Yang pertama, Milk and Honey. Buku ini buku pertama Rupi Kaur, seperti layaknya buku pertama, karya pertama seorang seniman gitu, seorang artis. Buku yang paling jujur menurut saya, pedih, penuh luka, menusuk, sakit, miris, tragis, segala kata-kata yang berkonotasi ironi kehidupan cocok untuk menggambarkan buku ini. Rupi Kaur banyak bercerita tentang pelecehan seksual, lukanya yang paling paling dalam, yang paling 11 in her life gitu, yang paling besar dalam hidupnya. Kita pasti, setiap manusia punya satu luka yang menggambarkan kita gitu. Ada yang broken home adalah luka terbesar dalam hidupnya, atau biasa mungkin ada perempuan yang luka terbesar dalam hidupnya adalah perceraian, atau kehilangan orang yang disayang adalah luka terbesar dalam hidup. Nah, Rupi Kaur bercerita tentang pelecehan. Dia seorang keluarga India ya, yang orang tuanya saya bilangnya ya, konservatif, cultural barrier, poverty, imigran, dan yang paling besar dia ceritakan yang saat saya baca saya rasa paling menusuk adalah luka pelecehan tadi begitu, yang oleh keluarganya sendiri begitu. Inilah perjalanan bertahan hidup lewat puisi. Inilah darah, keringat, air mata selama 21 tahun yang sedang kau genggam ini adalah hatiku. Inilah luka, cinta, kehancuran, dan hari yang baru. Jadi saya merinding setiap kali saya baca belakang ini, karena saya tahu rasanya bertahan hidup lewat puisi. Saya juga seorang penulis puisi begitu. Ada beberapa puisi favorit saya di sini saya bacakan untuk teman-teman. Kau suruh aku diam karena pendapatku merusak paras cantik parasku. Tetapi api di dadaku bukan untuk kau padamkan, lembut lidahku bukan untuk kau telan. Aku menanggung beban separuh belati, separuh sutra. Sukar dilupakan dan takkan mudah dicerna akalmu. Luar biasa ya. Yang saya suka dari Rupi Kaur, salah satunya, she's a woman of culture. Tidak melupakan akarnya, empower woman, visinya. Dia menjadikan lukanya sebagai kekuatannya. Well, seperti yang seharusnya kita semua lakukan.
Dia menyentuh benakku sebelum meraih pinggangku, pinggulku, dan bibirku. Dia tak memanggilku cantik di mula, dia memanggilku indah. Caranya menyentuhku. Saya pilih yang singkat-singkat aja ya. Kau mungkin bukan cinta pertamaku, tapi kaulah cinta yang membuat cinta-cinta lain tak lagi masuk di akal. Jangan keliru mana gula mana garam, jika dia mau bersamamu, dia akan bersamamu. Sesederhana itu. Bahkan setelah segala luka, kehilangan, nyeri, dan patah hati, masih tubuhmu satu-satunya yang kuinginkan melayang di atasku. Wow. Just look at the art. So aesthetic. Jatuh cintalah dengan kesendirianmu. Sudah, sedang saya lakukan. Dan banyak lainnya. Itu beberapa yang saya tandai di buku ini. Masuk ke buku kedua, The Sun and Her Flower, my least favorite, seperti yang saya bilang di awal. Kalau di sini, Kaur bilangnya Sun and Her Flower adalah kumpulan puisi tentang duka, penyisihan diri, penghormatan terhadap akar, cinta, dan pemberdayaan diri yang terbagi dalam 5 bab: layu, gugur, tumbuh, kuncup, dan mekar. Bagi saya buku ini seperti lanjutan Milk and Honey, cuma lebih lebih berwarna gitu, lebih colorful, lebih temanya bermacam-macam, lebih kalau yang tadi konservatif, yang ini agak lebih liberal, lebih moderat, lebih puisi yang ditulis karena oke, aku harus nulis puisi nih, memang aku harus nulis itu, mungkin ada deadline jadi ditulis gitu, bukan tidak sejujur buku yang sebelumnya. Ku rindu kepadamu, tapi kau merindu seorang yang bukan aku. Ku tepis siapapun yang menginginkanku, sebab bukan dia yang ku mau. Wah, ini juga salah satu favorit saya. Ketika kau tikam aku dengan belati, darahmu ikut mengalir. Lukaku jadi lukamu, tidakkah kau tahu? Cinta adalah pisau bermata ganda, derita yang kau beri akan kau terima. Aku tetap setia, lama setelah kau tiada. Tak bisa ku buka mata, bertemu mata dengan yang lain, bertatap, terasa bak pengkhianatan. Alasan apa yang kupunya bila kelak kau kembali dan bertanya kemana saja tanganku berkelana. Setia. The Things tentang Rupi Kaur, dia berhasil mengcapture hati manusia, apa yang tidak bisa kita lisankan secara sederhana dia bisa tuliskan gitu. Akulah hasil perpaduan para leluhur dan kuputuskan kisah-kisah ini harus diceritakan. Woman of culture, I love it. Aku gelisah sebab jatuh cinta kepadamu artinya berpaling darinya dan aku belum bersiap melangkah maju. Terus ilustrasinya ya di sini, lukisannya seperti ada seorang perempuan yang jadi ini kayak hanger baju gitu. Dia lagi lepas baju yang lama, dia mau melangkah maju ganti baju yang baru begitu. Aku tak butuh cinta yang mengurasku, aku mau dia yang membangkitkanku. Perhatikan seluruh tubuhmu dan bisikkan, tiada rumah sepertimu. Terima kasih. Walaupun kadang saya merasa ada beberapa puisi-puisinya Kaur yang off begitu, yang gitu. Tapi that's okay. My favorite, The Latest, Homebody. Buku ini terasa ya, buku terakhir Rupi Kaur yang terbaru maksudnya. Terasa pendewasaan tadi ya. Rupi Kaur yang semakin dewasa, yang lebih banyak pengalaman hidupnya. Saat baca ini, saya merasa sekali dari saya bandingkan dengan buku pertamanya Milk and Honey. Tidak menggebu-gebu, tidak berapi-api, tidak penuh emosi, tidak penuh dendam. Buku ini penuh dengan sajak-sajak keikhlasan, sajak-sajak penerimaan diri, sajak-sajak dewasa, ikhlas, pelan-pelan dalam hidup, slow life, take it easy, tidak ada yang terburu-buru. Itu keikhlasan itu yang paling saya rasakan dari buku ini. Dia tidak lagi membara seperti buku pertamanya yang penuh kejujuran, luka, kehidupan. Itu udah pasti seperti itu.
Aku bisa hidup tanpa romansa, tapi takkan bisa aku bertahan tanpa sahabat-sahabat perempuan. Mereka tahu pasti apa yang kubutuhkan sebelum aku tahu aku membutuhkannya. Cara kami saling jaga bagi sesama lain rasanya. Shout out untuk sahabat-sahabat perempuan saya. Aku tak akan berpura-pura menjadi kurang cerdas dari sesungguhnya agar seorang lelaki bisa merasa lebih nyaman bersama. Dia yang layak akan melihat kehebatanku lalu mau mengangkatku lebih tinggi. Luar biasa. Aku tidak tertarik dengan feminisme yang mengira menaruh perempuan di pucuk tahta sistem yang menindas sebagai kemajuan. Bukan bonekamu. Period. Ya, itu aja beberapa spoiler puisinya. Teman-teman harus baca sendiri. Banyak pro kontra tentang Rupi Kaur di luar sana yang bahkan yang bilang dia overrated, bahkan ini bukan puisi begitu. Tapi kalau bagi saya it's a great book, sebuah revolusioner, gerakan pembaharuan membuat puisi menjadi pop lagi. I appreciate Rupi Kaur so much. He's a smart woman, talented, seorang artis, woman of culture, peduli dengan gerakan-gerakan sosial, dan bukunya layak dibaca. Teman-teman yang baru memulai baca puisi juga, buku ini ringan, dan teman-teman yang memang masih beli nggak ya, ragu untuk beli Rupi Kaur, belilah. Buku yang pantas untuk dibaca, kamu akan merinding membaca sajak-sajak kecilnya seperti saya juga. Dan saya rasa itu aja video hari ini, video sekarang, video ini. I'll see you I don't know kapan, pokoknya I'll see you, I promise.